Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Satrio Piningit Tidak Sadar. Para putra-putri Nusantara, para pecinta Sang Kinasih Satrio Piningit, banyak teman-teman semua menceritakan bahwa sesungguhnya sosok Sang Kinasih Satrio Piningit itu adalah seorang kasatria yang memiliki keistimewaan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Bahkan keberadaannya pun sungguh sangat sulit sekali diketahui. Meskipun kalangan spiritual tingkat tinggi tidak akan mampu menemui secara langsung sosok Sang Kinasih Satrio Piningit. Mereka dapat merasakan energinya, energi yang begitu positif, namun tidak dapat menembus ataupun menerawang sosok Sang Kinasih Satrio Piningit tanpa restu ataupun kehendak dari Yang Maha Kuasa. Sebenarnya siapapun bisa saja dibukakan hijab dari Yang Maha Kuasa untuk bisa menerawang sosok Sang Kinasih Satrio Piningit. Akan tetapi tidaklah semudah yang dibayangkan. Semua ada kaidah-kaidah yang harus dilalui oleh orang-orang, khususnya kalangan spiritual, jika ingin menerawang langsung sosok Sang Kinasih Satrio Piningit. Akan tetapi kebanyakan rata-rata kita mental di bagian pencahayaan yang begitu membias saat kita mencoba menerawang beliau. Ketika kita mencoba menerawang, di sana kita tidak akan mampu menembus silaunya cahaya yang begitu besar. Mengapa di video kali ini kita bercerita tentang Sang Kinasih Satrio Piningit Tidak Sadar? Karena Sang Kinasih Satrio Piningit yang sejati, yang benar-benar murni, memiliki keberhasilan tingkat tinggi, bahkan dapat diprediksikan beliau nantinya akan membawa dampak perubahan besar, khususnya di alam Nusantara kita. Karena melalui beliaulah dipercaya bahwa anugerah Yang Maha Kuasa nantinya akan terwujud menjadi nyata di alam Nusantara kita, yakni era kejayaan, era kesejahteraan, dan penuh kemakmuran, di mana setiap insan saling berkasih sayang, bahkan saling rukun, hidup berdampingan. Tiada lagi perpecahan, perselisihan, ataupun tindakan-tindakan kekerasan antar sesama manusia. Ini adalah zaman keemasan, zaman yang dimana di dalam kehidupan itu semua orang hidup damai, hidup nyaman, bahkan mereka membangun peradaban yang begitu luar biasa. Sebenarnya siapapun tidak mengetahui sosok Sang Kinasih Satrio Piningit meskipun diterawang dengan tirakat-tirakat tertentu tanpa adanya kehendak Yang Maha Kuasa. Akan tetapi termasuk Sang Kinasih Satrio Piningit pun sebagai manusia istimewa, sebagai manusia pilihan, beliau juga sendiri tidak mengetahui bahwa sesungguhnya beliau adalah seorang Sang Kinasih Satrio Piningit. Memang di sosial media, bahkan di mana-mana, orang banyak bercerita tentang keistimewaan, bahkan bagaimana Sang Kinasih Satrio Piningit itu diagung-agungkan, dibesar-besarkan. Beliau sebagai manusia pilihan juga seperti kita pada umumnya ikut menyimak tentang cerita Sang Kinasih Satrio Piningit, ikut mendengarkan bahwa sesungguhnya apa yang didengarkan, apa yang disampaikan orang-orang itu tiada lain adalah menunjuk kepada dirinya. Akan tetapi Sang Kinasih Satrio Piningit itu sendiri tidak mengetahui dan merasa tidak meyakini bahwa dirinya adalah Sang Kinasih Satrio Piningit. Karena jika secara logika beliau memandang kepada keadaannya, tentunya itu sangatlah berbeda, bahkan sangat jauh sekali seperti antara langit dan bumi, di mana Sang Kinasih diceritakan beliau begini begitu
Sementara beliau yang terpilih sebagai Kinasih justru malah kebalikannya. Akan tetapi di sini ada seorang wanita yang begitu bijaksana, bahkan memiliki keilmuan yang luar biasa. Beliau mengatakan, bahkan menghampiri, mendekati untuk memberikan pencerahan serta untuk menyadarkan sosok Sang Kinasih Satropiningit, untuk meyakinkan dan mengakui bahwa dia adalah Sang Kinasih Satropiningit. Tentu saja Sang Kinasih yang tidak sadar tadi dia membantah, karena ini cerita konyol, saya hanyalah orang biasa. Terus mengapa Anda mengatakan saya adalah manusia pilihan yang memiliki kemampuan luar biasa? Segala macam upaya diupayakan oleh Sang Ratu Adil untuk memberikan ingatannya kembali ketika sukmanya sama-sama berada di era zaman dulu kala. Bahkan saat mereka sama-sama berada di atas kayangan, menjadi sepasang suami istri. Sosok Sang Ratu Adil ini lebih dahulu mengetahui tentang perjalanan hidup Sang Kinasih Satropiningit. Bahkan beliau dibukakan pengetahuan oleh Yang Maha Kuasa, mampu menembus berbagai macam dimensi-dimensi, termasuk sukma-sukma yang ada pada manusia. Sosok Sang Ratu Adillah yang sangat yakin bahwa engkau adalah kekasihku, engkau adalah Sang Kinasih Satropiningit yang saat ini di dalam bungkus raga seorang manusia. Meskipun terlihat sederhana dan serba kekurangan, tapi aku tidak pernah salah dengan apa yang aku ketahui, kata sosok Sang Ratu Adil. Dan untuk sumber cerita yang saya sampaikan ini tiada lain adalah dari hasil olah meditasi saya, yang kemungkinan bisa benar bisa salah, karena setiap manusia itu tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan soal kekurangan, saya yang paling banyak kekurangan, karena saya masih baru belajar. Panjenengan semua yang senior-senior yang sudah lama berkecimpung di dunia spiritual, mohon sudi agar kiranya memberikan bimbingan kepada saya yang baru belajar ini. Dan buat sahabat-sahabat putra-putri Nusantara lainnya yang juga kebetulan mengetahui tentang sosok Sang Kinasih Satropiningit ini yang disadarkan oleh Sang Ratu Adil, sudi agar kiranya berbagi cerita ataupun pengalamannya di kolom komentar, agar semakin menambah wawasan buat kita semua di dalam menghayati, mencermati tentang sosok manusia pilihan, yakni Sang Kinasih Satropiningit. Salam santun, salam rahayu, salam cinta kasih selalu.